Hai, kembali lagi di AA Channel. Pada video kali ini, AA Channel ingin mengupas film yang berjudul Mom and Dad. Dan tidak lupa juga, AA Channel selalu berdoa agar semua yang menonton video ini sehat dan selalu bahagia ya. Lanjut ke part 2 guys. Carly yang ketakutan langsung berlari. Namun, tiba-tiba di arah belakang ada Raymond yang datang tiba-tiba. Habis itu, Carly mengatakan ia ingin pulang karena ingin melindungi Josh yang masih ada di rumah. Adegan pun berpindah ke kantor, di mana ayahnya Carly terlihat sangat ngantuk dan lelah. Dia pun mendapat telepon dari Carly, istrinya, tapi diabaikan saja olehnya. Dan saat itu juga TV di kantor berubah menjadi siaran semut dan ayahnya Carly berteriak kencang. Ibunya Carly yang masih di rumah sakit kebingungan kenapa telepon yang tidak pernah diangkat. Dan suster di rumah sakit sudah mengatakan kepada Carly bahwa adiknya sudah dibius dan gak akan bisa ngelawan. Suster itu pun meminta Kendall untuk mengembalikan bayi itu ke rumah sakit. Akan tetapi, Kendall terus-terusan tidak mau memberikan bayi itu, malahan dia mau menjaga bayi itu. Namun akhirnya, Kendall pun dengan terpaksa memberikan bayi itu ke rumah sakit. Yang bikin takut juga di ruangan bayi, para orang tua yang melihat bayinya dari luar terus menatap tajam ke bayi mereka. Menatapnya bukan karena bahagia atau senang, melainkan ingin membunuh anak mereka sendiri. Dan ketika itu juga, Kendall menelpon Bibi Sun yang ada di rumah. Dan ia bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Ya, pasti Bibi Sun berkata semuanya baik-baik saja. Ibunya Carly takut kalau suaminya sudah sampai rumah. Maka dari itu, Kendall langsung bergegas untuk pulang saat itu juga. Raymond dan Carly yang sudah sampai depan rumah hanya melihat rumah dari kejauhan. Dan saat mereka masuk, Bibi Sun sedang sibuk terlihat mengepel lantai dapur. Bibi Sun pun bertanya kepada Carly pulang begitu cepat dan bersama Raymond. Dan Bibi Sun juga berkata akan membuatkan Carly makan siang. Carly langsung bertanya ke Bibi Sun, di mana Josh? Bibi Sun langsung menjawab kalau Josh ada berada di kamarnya. Dan saat itu juga Carly pun terkejut saat Bibi Sun memeras pelan yang ternyata dipenuhi darah. Dan ini juga dipastikan Bibi Sun membunuh anaknya sendiri di dapur ini, yang bernama Lisa. Carly yang sangat takut dengan Bibi Sun langsung meminta Bibi Sun untuk segera keluar dari rumahnya. Dan pada saat itu juga Carly langsung naik ke atas untuk melihat adiknya yang bernama Josh. Ketika naik ke atas, Josh terlihat sembunyi dan Josh berkata kalau dia melihat Bibi Sun membunuh Lisa anaknya sendiri. Dan Carly langsung mengajak Josh pergi sebelum ayah dan ibunya pulang ke rumah. Raymond yang menunggu di bawah dikagetkan dengan kedatangan ayahnya yang baru sampai di rumah. Ayah Carly yang datang dan marah-marah sehingga suara ayah Carly sampai ke atas dan terdengar oleh Carly. Saat ayah Carly dan Raymond sedang adu mulut, Josh malah dengan polosnya turun dan mendekati ayahnya. Ayahnya pun langsung mengejar Carly dan Josh, namun ditahan oleh Raymond. Dan lebih sialnya lagi, Raymond dikasih satu smackdown oleh ayahnya Carly. Saat ini Carly dan Josh hanya bisa berlari dari kejaran ayahnya. Untung saja saat mengejar anaknya, ayah Carly malah kepleset mainan mobil Josh dan terpental sampai ke dapur. Carly dan Josh langsung kabur ke ruangan bawah tanah dan mengunci ruangan itu dengan kuat. Sedangkan ibunya Carly masih dalam perjalanan menuju rumah. Saking kacaunya virus ini, ada seseorang ibu mendorong anaknya ke jalan. Untung saja Kendall bisa menghindar dari bayi itu. Singkat cerita, Kendall yang sudah sampai rumah malah melihat suaminya terkapar. Ia pun langsung membangunkan suaminya yang pingsan akibat dari terpeleset. Dari sini juga terlihat ibunya Carly seperti orang linglung dan berubah. Dan akhirnya mereka bekerja sama untuk membunuh Josh dan Carly. Ibunya Carly mencoba merayu Carly dan Josh untuk keluar di momen ini. Carly meminta maaf karena pernah mencuri uang ibunya sendiri. Ibunya berkata tidak apa-apa dan ibunya hanya meminta mereka keluar dari ruangan bawah tanah. Namun Carly tidak mau keluar dan meminta ibunya untuk pergi dari sini.
Mendengar ucapan itu, ayah mereka langsung ngamuk-ngamuk dan berkata kasar. Dan ibunya Carly segera mengambil bor dan mata pisau saat itu juga. Dan saking kuatnya pintu itu, bor pun tidak mempan. Ayahnya Carly berniat mengambil pistol yang ia simpan di bawah kasur. Dan ternyata pistolnya sudah tidak ada dan terdengar suara dari ibunya Josh yang berteriak. Dan ayahnya bergegas ke sana, ternyata pistolnya sudah diambil Josh. Dan lengan ibunya Carly pun harus terluka, terkena tembakan pistol yang menembus pintu. Dan ayahnya pun bingung kenapa Josh bisa memiliki pistol yang sudah dia simpan itu. Setelah berdebat dengan istrinya, ternyata Josh mengetahui password itu adalah tanggal lahirnya Josh. Wadidaw, kalau gitu emang Josh yang bandel. Kalau lagi kayak ini ada untungnya juga ya. Saat lengah, ibunya Carly sedang diobati. Carly dan Josh hanya bisa menunggu saja di ruangan bawah tanah. Kedua orang tuanya pun punya ide bagaimana mereka ingin memasukkan gas beracun di dalam ruangan bawah tanah. Saat ibunya sedang menarik pipa itu, tercium bau busuk dari dalam kotak sampah. Setelah dibuka, ternyata di dalam tempat sampah itu ada jasad Lisa yang sudah membusuk. Dengan polosnya ibunya tetap menaruh selang itu ke ruangan bawah tanah. Habis itu, gas beracun langsung diputar oleh ayahnya Carly, dan setiap lubang yang ada di pintu itu diisolasi oleh ibunya sendiri. Carly dan Josh pun bingung apa yang sedang direncanakan oleh kedua orang tuanya. Carly yang penasaran langsung mengecek memakai jari. Ibunya yang melihat langsung menusukkan pisau. Dan kedua orang tuanya Carly dan Josh hanya menunggu di depan pintu untuk mendengar teriakan anak mereka. Intinya mereka berdua inginkan Carly dan Josh mati di ruangan bawah tanah. Waktu demi waktu berganti sampai malam hari. Terlihat di sini Josh yang sudah tidak tahan lagi karena menghirup gas itu langsung sesak dan kejang. Dan begitu juga dengan Carly yang wajahnya pucat dan sulit untuk bernapas. Lalu Carly melihat ada ventilasi yang bisa dipakai untuk kabur dari ruangan ini. Sebelum kabur, Carly membuat perangkap dengan menggunakan korek yang dia temukan di ruangan bawah tanah ini. Fungsinya agar ketika orang tuanya masuk ada gesekan korek dan langsung meledak karena ada gas di ruangan ini. Dan setelah selesai dibuat, mereka ke ventilasi dan batuk sekencang mungkin. Mendengar batu itu, ayah mereka langsung bergegas masuk ke ruangan itu dan ibunya sudah siap mengambil palu dan pisau. Sedangkan Carly dan Josh sudah berada di atas plafon saat itu. Saat ayah Carly berhasil menjebol pintu itu, korek yang sudah dibuat bergesek dan hidup. Ketika itu juga semburan api bercampur gas langsung keluar dengan hebat dan mengenai ayah Carly. Kemudian ibunya langsung terbangun dari pingsannya dan mencari anaknya. Carly yang mau turun malah terdengar oleh ibunya dari bawah. Ibunya berjalan dan melihat Carly yang berada di loteng. Dan saat itu juga ibunya langsung mengejar Carly seperti mengejar maling. Carly pun hanya bisa mengunci di kamarnya sendiri, tapi ibunya berhasil masuk dan ibunya langsung menarik rambut hingga Carly berhasil menggigit lengan ibunya. Gak taunya Raymond yang sudah tersadar muncul dan membantu Carly. Carly dan Raymond berhasil mengurung ibunya Carly di ruangan baju. Dan setelah itu ibunya hanya diam dan tidak memberontak lagi. Carly dan Raymond pun mengira ibunya sudah lemas dan tidak berdaya. Tapi ternyata ibunya Carly muncul dan mematahkan gantungan baju sampai tajam. Jiwa psikopat ibunya datang, entah dari mana jiwa itu muncul. Sialnya pipi Raymond tertembus gantungan baju itu sampai tembus. Carly dan Josh yang berlari dikejar ibunya malah bertemu ayahnya yang sudah sadarkan diri. Mereka dikejar oleh kedua orang tuanya sampai mereka menyerah dan terpojok. Beruntungnya malah ada suara bel berbunyi saat itu. Orang tua Carly baru sadar kalau kedua orang tuanya akan datang malam ini ke rumah mereka. Saat ayahnya Carly membuka pintu langsung disemprot oleh ibunya dan saat itu juga langsung ditusuk oleh ayahnya. Di sini malahan ayahnya Carly masih sempat mengejar Josh, tapi ayah Josh dikejar kakeknya Josh. Jadi kayak main kejar-kejaran ya guys. Josh yang panik berlari ke mobil kesayangan ayahnya, sedangkan kakeknya yang terus-terusan mengejar ayahnya dan menusuk paha ayahnya Carly.
Di sisi lain, ibunya Carly menahan mertuanya ya untuk tidak membunuh suaminya. Dan Carly pun dikejar-kejar ibunya sampai keluar rumah, dan saat ingin membunuh Carly, nenek Carly datang dari belakang dan melindunginya. Dan saat itu juga ayahnya Carly yang masih sempat menyalakan mobil, sempat menabrak ibunya sendiri. Dan saat itu juga kakeknya Carly terpental dan tewas di tempat. Carly yang sudah pasrah didatangi lagi oleh ibunya. Beruntung Raymond yang sudah sadar datang membawa cangkul hingga memukul ibunya Carly sampai tak sadarkan diri. Kemudian kedua orang tuanya diikat di ruangan bawah tanah. Mereka memohon untuk dilepaskan, tapi Carly dan Josh tidak mau karena mereka melihat kedua orang tuanya bukan seperti dulu lagi. Tiba-tiba kedua orang tua mereka memberontak. Mereka lalu menyesal dengan apa yang mereka pernah lakukan dulu. Kenapa dari dulu mereka tidak menghargai orang tua mereka? Dan film pun tamat. Pada intinya, hormati, sayangi, dan patuhi apa yang diinginkan orang tua, karena kita tidak tahu bagaimana orang tua kita ke depannya. Terima kasih.